Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, di kota Abu Nawas tinggal, ada seorang rentenir yang sangat terkenal. Dia suka memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi dan sering memeras rakyat kecil yang kesulitan. Orang-orang di kota tersebut sangat takut dan benci kepadanya. Tapi mereka tak berani melawan karena rentenir ini punya banyak pengaruh. Mendengar keluhan dari banyak orang, Abu Nawas memutuskan untuk bertindak. Namun seperti biasa, dia tidak akan berhadapan langsung dengan rentenir itu. Dia lebih suka menggunakan cara cerdik dan humor untuk mengajarkan pelajaran penting. Suatu pagi, Abu Nawas berjalan melewati rumah rentenir dengan membawa sekeranjang besar uang koin. Ia sengaja berjalan mondar-mandir di depan rumah rentenir sambil menghitung uangnya dengan suara keras agar si rentenir memperhatikannya. Dan benar saja, rentenir yang curiga segera keluar dan kemudian bertanya, "Wahai Abu Nawas, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu?" Abu Nawas pun dengan santai menjawab, "Oh ini, aku sedang menjalankan usaha baru." Rentenir itu pun penasaran, "Usaha baru? Usaha apa kamu?" Abu Nawas pun menatap rentenir dengan mata penuh keisengan. "Aku sekarang menjadi penjual bayangan, Tuan." Rentenir itu pun terkejut dan tak mengerti maksud dari Abu Nawas. "Menjual bayangan? Apa maksudmu?" Abu Nawas pun tersenyum dengan penuh misteri. "Ya, aku menawarkan bayangan untuk disewakan kepada orang-orang yang membutuhkan tempat berlindung dari panas matahari. Bayangan pohon, bayangan rumah, bahkan bayangan diriku sendiri jika perlu." Rentenir itu pun tertawa keras, merasa Abu Nawas sedang membual. "Kamu benar-benar aneh, Abu Nawas. Siapa yang mau menyewa bayangan? Nggak masuk akal kamu." Abu Nawas pun langsung menyahut dengan cepat. "Tapi ada loh Tuan yang lebih aneh dan lebih nggak masuk akal lagi. Yaitu ada orang yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi kepada orang miskin. Padahal dia tahu mereka tidak akan pernah bisa membayarnya. Nah, kalau bayangan, setidaknya bayangan bisa melindungi dari panas. Sementara bunga yang orang itu minta justru membakar hidup mereka." Rentenir itu terdiam sejenak, mulutnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Abu Nawas pun melanjutkan dengan suara yang lebih serius, "Tuan, apakah kamu tidak sadar bahwa tindakanmu seperti menjual bayangan? Kamu memberikan sesuatu yang tak nyata, harapan palsu, lalu mengambil keuntungan besar dari penderitaan orang lain. Kamu membuat mereka jatuh lebih dalam ke dalam kesulitan hanya demi keuntunganmu sendiri, Tuan." Rentenir itu pun mulai merasa tak nyaman, tapi Abu Nawas belum selesai. "Bayangan yang kubicarakan hanyalah lelucon, tapi bayangan yang kau ciptakan adalah bayangan gelap bagi orang-orang di kota ini. Setiap hari kau meminjamkan uang dengan janji palsu, lalu kau menarik bunga yang mencekik mereka, yang pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apapun kecuali lebih banyak hutang dan kesengsaraan." Orang-orang yang mendengar percakapan itu pun mulai berkumpul, menyaksikan dengan penuh perhatian. Rentenir itu pun merasa malu di hadapan orang banyak, tapi dia tak tahu bagaimana membalas kata-kata Abu Nawas yang tajam namun mengena. Akhirnya dengan suara rendah rentenir itu berkata, "Abu Nawas, aku tidak pernah berpikir seperti itu." "Ya, kamu memang benar Abu Nawas. Aku telah membuat hidup orang lain lebih sulit. Aku akan berhenti melakukan hal itu, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Ingatlah Tuan, uang adalah alat untuk membantu, bukan untuk menjerat. Jika kamu ingin menjadi orang yang benar-benar kaya, berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan mengambil dari kesusahan orang lain, Tuan." Rentenir itu pun pergi dengan kepala tertunduk, sementara orang-orang bersorak memuji kebijaksanaan Abu Nawas. Dan sejak hari itu, si rentenir berhenti memeras orang dengan bunga yang tinggi, dan Abu Nawas kembali menjadi pahlawan kota, tidak dengan kekuatan, tapi dengan kecerdikan dan kebijaksanaan. Kisah selanjutnya.
Suatu ketika, di kerajaan tempat Abu Nawas tinggal ada seorang pangeran muda, putra raja, yang terkenal sangat sombong. Pangeran ini merasa bahwa karena ia adalah pewaris tahta, semua orang harus menghormatinya tanpa syarat. Setiap hari ia berjalan keliling istana dengan kepala tegak, memerintahkan siapa saja yang ia temui, dan seringkali berbicara kasar kepada rakyat kecil. Rakyat pun mulai merasa gelisah dengan sikap pangeran. Mereka menghormati raja, tapi tingkah laku anaknya membuat mereka resah. Tak ada yang berani menegur pangeran karena takut akan kemarahannya, kecuali satu orang, Abu Nawas. Abu Nawas yang mendengar kabar tentang kelakuan pangeran ini dan merasa bahwa sudah saatnya seseorang mengajarinya pelajaran. Tapi tentu saja Abu Nawas tidak akan menegur dengan cara biasa. Dia punya rencana yang cerdik. Jadi suatu pagi, ketika pangeran sedang berjalan dengan angkuhnya di halaman istana, Abu Nawas datang menghampirinya dengan senyum lebar. "Wahai pangeran yang agung, izinkan hamba yang hina ini untuk memberikan hormat yang pantas bagi tuan." Pangeran yang memang menyukai pujian tersenyum puas. "Akhirnya ada yang tahu caranya menghormatiku. Teruskan, Abu Nawas." Abu Nawas pun segera bersujud dengan berlebihan di depan pangeran, hingga kepalanya menyentuh tanah berkali-kali. "Pangeran, hamba sangat kagum dengan keagunganmu. Hamba mendengar bahwa pangeran adalah orang yang paling cerdas, paling kuat, dan tentu saja paling baik hati," katanya sambil menahan senyum. Pangeran yang tidak menyadari sindiran halus Abu Nawas semakin membusungkan dada. "Oh, tentu saja. Aku ini adalah pangeran. Semua orang harus tunduk kepadaku. Lihatlah, rakyat jelata seperti kalian tak akan pernah bisa mencapai derajatku." Abu Nawas pun berdiri dengan perlahan dan berkata, Pangeran, apakah pangeran tahu ada seorang raja yang lebih agung daripada pangeran di kerajaan ini?" Pangeran pun langsung terkejut. "Siapa yang berani lebih agung dariku? Aku putra raja, aku pewaris tahta." Abu Nawas pun berpura-pura terkejut. "Oh, maafkan hamba pangeran. Hamba pikir pangeran sudah tahu. Raja yang lebih agung itu adalah kambing milik penggembala di desa sebelah." Pangeran pun tersinggung dan marah. "Kambing? Bagaimana bisa seekor kambing lebih agung dariku?" Abu Nawas pun tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, "Coba lihatlah pangeran, kambing itu tidak pernah sombong. Ia bekerja keras setiap hari, memberi susu kepada pemiliknya tanpa mengeluh. Nah, sementara itu pangeran hanya berjalan-jalan menyombongkan diri tanpa memberi manfaat apapun bagi rakyat. Bukankah itu berarti kambing lebih mulia, pangeran?" Pangeran pun terdiam, mulutnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Abu Nawas pun melanjutkan, "Pangeran, kekuasaan tidak datang dari gelar ataupun keturunan. Kekuasaan datang dari kebaikan hati, dari sikap rendah hati, dan dari bagaimana kita melayani orang lain." Sadar bahwa dirinya telah dipermalukan dengan bijak oleh Abu Nawas, pangeran pun menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya ia merasa malu atas kelakuannya. "Abu Nawas," katanya dengan pelan, "terima kasih telah menyadarkanku. Aku telah sombong, Abu Nawas, dan itu adalah kesalahan besar bagiku." Abu Nawas pun tersenyum hangat. "Ingatlah pangeran, orang yang paling agung adalah orang yang paling rendah hati. Jangan biarkan kekuasaan membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya." Dan sejak hari itu, pangeran pun berubah. Ia mulai ramah pada rakyat, mendengar keluhan mereka, dan belajar menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Dan tentu saja, Abu Nawas menjadi salah satu penasihat kepercayaannya, bukan karena kelicikannya, tapi karena kebijaksanaannya dan humornya. Kisah selanjutnya. Suatu sore yang cerah, Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon rindang di tepi sungai, menikmati angin yang sepoi-sepoi. Di kejauhan, tampak sekelompok anak-anak yang mendekat. Salah satu dari mereka dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, "Paman Abu, kenapa kita hanya diwajibkan mengetahui 25 nabi, Paman? Bukankah ada banyak nabi yang diutus oleh Allah?" Abu Nawas pun tersenyum mendengar pertanyaan itu. Dia menempuk tempat di sampingnya, mengundang anak-anak untuk duduk bersamanya.
Setelah semuanya duduk dengan tenang, Abu Nawas mulai berbicara dengan lembut namun penuh kebijaksanaan. Wahai anak-anak, memang benar bahwa Allah telah mengutus banyak nabi, bahkan lebih dari yang kita ketahui. Ada ribuan nabi yang diutus kepada berbagai umat sepanjang sejarah ini. Namun hanya 25 nabi yang Allah perintahkan agar kita ketahui secara khusus. Apakah kalian tahu mengapa? Anak-anak itu saling berpandangan. Lalu salah satu dari mereka menggeleng. Tidak, Paman, mengapa hanya 25 ya? Abu Nawas pun mengusap janggutnya dan kemudian berkata, coba kita pikirkan, nabi-nabi ini tidak hanya sekedar nama. Mereka dipilih oleh Allah sebagai utusan yang membawa pesannya kepada manusia. Setiap nabi memiliki kisah yang penting untuk kita pelajari. Karena melalui mereka, kita bisa mendapatkan pelajaran berharga tentang iman, kebaikan, kesabaran, dan keadilan. Namun jika kita disuruh mengingat ribuan nabi, mungkin kita akan bingung dan sulit memahami semuanya. Anak-anak itu pun mulai mengangguk tampak setuju, tetapi masih ingin penjelasan lebih lanjut. Abu Nawas pun melanjutkan. Allah memilih 25 nabi ini sebagai yang wajib diketahui karena mereka memiliki berbagai momen penting dalam sejarah manusia. Mulai dari Nabi Adam sebagai manusia pertama dan bapak seluruh umat manusia, hingga Nabi Muhammad penutup para nabi dan pembawa risalah terakhir. Melalui kisah-kisah mereka, kita bisa belajar tentang bagaimana Allah membimbing manusia, memberikan petunjuk, dan menunjukkan kasih sayangnya kepada umatnya. Abu Nawas berhenti sejenak dan memastikan anak-anak mengikuti penjelasannya. Lalu ia melanjutkan. Nabi Nuh mengajarkan kita tentang keteguhan hati meski dihina oleh kaumnya. Nabi Ibrahim mengajarkan keikhlasan dalam pengorbanan. Nabi Musa mengajarkan keberanian menghadapi penguasa yang zalim. Dan Nabi Isa mengajarkan kasih sayang dan kesabaran. Semua nabi ini dipilih agar kita bisa belajar dan meneladani sifat-sifat mereka dalam kehidupan sehari-hari kita. Seorang anak yang lain mengangkat tangan dan kemudian bertanya, tapi Paman, apakah para nabi lain yang tidak kita ketahui juga penting? Abu Nawas pun tersenyum lebar. Tentu saja mereka juga penting, tapi Allah Maha Bijaksana. Dia tahu bahwa cukup dengan mengetahui 25 nabi ini, kita sudah bisa mendapatkan pelajaran yang dibutuhkan untuk menjalani hidup dengan baik. Para nabi lain mungkin diutus untuk kaum yang berbeda, dalam situasi yang berbeda. Namun intinya tetap sama. Semua nabi mengajarkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah dan menuntun manusia ke jalan yang benar. Anak-anak pun terlihat semakin paham. Lalu Abu Nawas memberikan penutup yang bijak. Kalian tahu, mengetahui 25 nabi ini bukan hanya untuk mengingat nama-nama mereka, tetapi untuk mengenal kisah mereka dan mengambil hikmah dari perjuangan mereka, dan juga meneladani sifat-sifat baik mereka. Dengan begitu, kita bisa menjadi umat yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah SWT. Anak-anak itu pun tersenyum puas. Mereka merasa telah mendapatkan pelajaran penting dari Abu Nawas. Dengan wajah ceria, mereka pun beranjak pulang sambil mengulang-ulang nama-nama para nabi yang mereka ketahui. Abu Nawas pun tersenyum puas, senang bisa berbagi kebijaksanaan dengan cara yang mudah dipahami. Ia pun kembali menikmati sore yang damai di tepi sungai, merenungi betapa pentingnya memahami kebijaksanaan Allah dalam segala hal. Kisah selanjutnya. Gak ada habisnya akal cerdik Abu Nawas untuk lolos dari hukuman yang mengintainya. Masa sesuatu yang dilarang bisa menjadi diperbolehkan untuk Abu Nawas? Seperti pada kisah kali ini, Abu Nawas dengan kecerdikannya bisa menjadikan halal sesuatu yang haram. Berikut kisah lengkapnya. Sudah menjadi suatu kebiasaan saat menjelang masuknya bulan Ramadan, kota Baghdad menerapkan undang-undang yang hanya diberlakukan saat bulan puasa. Undang-undang tersebut berisi, siapa saja yang ketahuan makan atau minum di tempat terbuka saat siang hari akan dikenakan hukuman penjara selama sebulan. Hal itu bertujuan untuk menghormati umat muslim yang tengah melakukan ibadah puasa. Dan suatu hari,
Abu Nawas tampak bersiap-siap pergi ke hutan guna mencari kayu bakar untuk dijualnya ke pasar. Meskipun sedang puasa, tak menyurutkan semangatnya untuk tetap bekerja menafkahi keluarga. Setelah waktu menjelang siang, Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan membawa kayu bakar. Kali ini kayu bakar yang diperolehnya cukup banyak, sehingga membuat Abu Nawas merasakan letih. Mungkin karena saking capeknya, Abu Nawas sampai lupa kalau hari itu adalah bulan puasa. Begitu ia tiba di rumah, ia langsung mengambil segelas air dan sepotong roti, lalu dibawanya ke teras rumah. Dengan asyiknya, Abu Nawas melahap roti dan meminum segelas air. Ternyata perbuatan Abu Nawas ini ketahuan oleh Abu Jahil selaku tetangganya. Gila Abu Nawas. Kebetulan, akan aku laporkan ke Tuan Hakim biar dihukum, pikir Abu Jahil kegirangan. Maka pergilah Abu Jahil menuju rumah Tuan Hakim dan mengadukan perbuatan Abu Nawas. Kamu yakin dengan yang kamu lihat? Tanya Tuan Hakim. Saya yakin sekali Tuan, dan saya berani bersumpah, balas Abu Jahil. Tuan Hakim lalu menyuruh beberapa prajurit istana untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Tuan Abu, sekarang juga Anda ikut kami menghadap Tuan Hakim, kata komandan prajurit. Memangnya ada apa? Tanya Abu Nawas heran. Ada yang melaporkan kalau Anda itu telah berbuat kesalahan, jawab komandan prajurit. Kesalahan apa? Saya nggak merasa melakukan kesalahan, tanya Abu Nawas semakin bingung. Pokoknya Anda harus ikut kami. Nanti Anda tanyakan sendiri di pengadilan, balas komandan prajurit. Abu Nawas pun akhirnya diseret ke pengadilan dan dihadapkan kepada Tuan Hakim. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Jahil dan Tuan Hakim. Abu Nawas, apa benar tadi siang kamu makan dan minum di depan rumah? Tanya Tuan Hakim. Mendengar pertanyaan tersebut, barulah Abu Nawas tersadar bahwa ia telah melakukan kesalahan. Oh iya, aku benar-benar lupa kalau ini bulan puasa, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas, ditanya kok malah bengong. Apa benar kamu melakukannya? Tanya Tuan Hakim kembali. Iya benar Tuan, tapi dari mana Tuan bisa tahu? Kata Abu Nawas balik bertanya. Abu Jahil yang melaporkanmu. Dia melihatmu makan dan minum di depan rumah. Kamu kan tahu Abu Nawas, selama bulan puasa itu ada undang-undang yang melarang makan dan minum pada siang hari, apalagi di ruangan terbuka, tutur Tuan Hakim. Iya, saya tahu Tuan Hakim, balas Abu Nawas. Kamu seorang muslim kan? Kenapa kamu melanggar hukum agama dan hukum negara? Hukumanmu bisa menjadi 2 kali lipat Abu Nawas, ujar Tuan Hakim. Sudah hukum saja Abu Nawas Tuan Hakim. Paling-paling alasannya karena lupa, timpal Abu Jahil. Apa alasanmu Abu Nawas? Kalau alasannya karena lupa, saya tetap akan menghukummu. Karena alasan lupa itu bisa saja adalah suatu kebohongan, kata Tuan Hakim. Kurang ajar Abu Jahil. Ternyata dia masih saja mencari-cari kesalahanku, gerutu Abu Nawas. Tapi namanya saja Abu Nawas, dengan akal cerdiknya, ia dengan mudah bisa lepas dari hukuman yang akan menjeratnya. Begini Tuan Hakim, saya ini kan seorang musafir, makanya saya makan dan minum saat puasa. Bukankah seorang musafir diperbolehkan membatalkan puasa? Ujar Abu Nawas. Musafir? Kamu ini bukannya tinggal di sini sudah lama? Dan aku tidak pernah melihatmu pergi kemanapun, kata Tuan Hakim. Ya, coba lihat. Saya ini masih hidup di dunia. Saya ini adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan menuju akhirat Tuan Hakim, tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Tuan Hakim hanya terdiam. Begitu juga dengan Abu Jahil. Walhasil, Abu Nawas pun dibebaskan dari ancaman hukuman.